أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan jika engkau mengungkapkan kejelekannya, kejelekan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan yang tajam lisannya dan akan mencemarkan kehormatan engkau di dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mencemarkan engkau di akhirat, di hadapan manusia pada hari kiamat. Jadi jikalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, sehingga mudahnya lisan kita menghina kepada orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, maka kelak Allah akan menurunkan seseorang yang lisannya tajam. Ini kalau bahasa kita namanya karma. Kalau bahasa hadis, man zalama zulima. Barang siapa zalim, maka ia akan dizalim oleh Allah. Maka Allah akan menurunkan orang yang lisannya tajam, yang mencemarkan nama baiknya. Dan bukan hanya di dunia, kelak di negeri akhirat, kata beliau. Maka Allah akan membuka aib-aibnya di hadapan seluruh khalayak manusia. Dan kelak ia akan diberikan rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia pada ketika itu. Sebaliknya, orang yang menutupi kejelekan orang lain, orang yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan menutupi aibnya. Baik aib di dunia, maka terlebih aib-aib di negeri akhirat kelak. Ditutupi oleh Allah berkat ia bisa menjaga lisannya. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya hifdzul lisan afdalul a'mal inda kulli hal. Ini kesimpulan. Memelihara lisan adalah sepaling afdal daripada seluruh amal ibadah. Baik itu salat 5 waktu, baik itu puasa di bulan Ramadan, baik ia menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, maka hifdzul lisan afdalul a'mal. Memelihara lisan itu afdal daripada seluruh amal. Alangkah sia-sianya orang yang melaksanakan salat tapi ia tidak bisa menjaga lisannya. Alangkah ruginya orang yang melaksanakan puasa tapi ia tidak bisa menjaga lisannya. Maka Nabi pernah mengatakan, kam min sha'imin laysa lahu min siyamih illa al-ju' wal atash. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, melainkan yang ia peroleh hanya ju', rasa lapar dan dahaga. Disebabkan karena ketika ia berpuasa tidak bisa menjaga lisannya. Alangkah ruginya orang yang bersedekah, orang yang menunaikan ibadah haji tapi ia tidak bisa menjaga lisannya.
hanyar bulik haji sudah menyambat orang. Hanyar duduk belum lagi basilih baju nih, belum lagi haji anu tu ikam di Makkah. Behiraan aja orang. Belum lagi bulik menyambat orang sudah ketahuan benar merdutnya. Yang kita khawatirkan ada orang yang tidak pernah berzina, tetapi ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, ia mendapatkan dosa zina. Ada orang yang tidak pernah membunuh, ternyata di hari kiamat ia mendapatkan dosa membunuh. Padahal ia tidak pernah merasa membunuh. Kenapa? Inilah yang disebut di dalam hadis Rasulullah, orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang banyak memiliki amal ibadah, tapi ia pun juga banyak zalim kepada orang lain, sehingga seluruh amal ibadahnya ia berikan kepada orang lain. Dan jikalau tidak mencukupi dengan kezalimannya, maka dosa orang lain diberikan kepadanya. Yang asal orang nina kada pernah berzina, tapi karena ia menyambati orang, harus dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berzina. Ia jar guru ulun bahari, jar guru ulun ujar sidin. Terkadang ya sidin, tak banyak dosa orang yang dicuntan daripada orang yang mencuntan. Itu kata-kata guru ulun. Terkadang kata beliau, lebih banyak dosa orang yang dicuntan daripada orang yang mencuntan. Tak banyak dosa maling, tak banyak dosa daripada maling. Imbah mundong ke situ kamari, hanlah. Terkadang lebih banyak dosa orang yang melihat penzinah daripada penzinah itu sendiri. Hanlah. Orang tu berzinah dosanya lawan Allah, kita yang menyambati dosa lawan inya. Dan ini lebih berat meminta ampun daripada orang itu meminta ampunnya hanya langsung kepada Allah. Sebaliknya orang yang dizalim ketika di negeri akhirat, ia tidak merasa memiliki amal saleh. Ternyata ketika dibangkitkan, ia memiliki amal seperti beribadah haji. Ia beramal melakukan sedekah yang besar. Kenapa? Pahala orang lain ia transfer. Pahala orang lain diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dizalim tadi. Sehingga ulama sufiyah mereka mengatakan kun mazluman wa la takun zaliman. Jadilah engkau orang yang terzalimi, maka janganlah engkau menjadi orang yang zalim. Jadi ketika kita disambati orang, ini suatu kenikmatan. Ini satu anugerah. Kenapa? Alhamdulillah Allah jadikan kita orang yang dizalim, bukan orang yang menzalim. Allah, padahal ini musibah nih lah. Disambati orang, dimusuhi orang, padahal musibah nih lah. Padahal justru di balik musibah ini ada nikmat yang besar. Kan? Kada uyuh lagi kita beramal orang yang memberi amal lawan kita. Ada uyuh lagi berpuasa orang yang menyambat habis lawan kita. Ya Rasulullah, inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut di negeri akhirat. Ngeri benar inilah uyuhnya kita beribadah. Ternyata ibadah kita pahalanya gasan orang yang kita zalim. Jadi jarabah guru bahari, alangkah mulianya seandainya di akhir setiap perjumpaan kita, kita tutup dengan meminta ampun dan maaf dan ridha kepada orang lain. Setiap akhir perjumpaan kita tutup dengan kalimat ampun, maaf, minta ridha. Kadang ngalih yuk kalau lah. Kadang ngalih yuk kok. Ampun, maaf, minta ridha, supaya ketika kita berpisah tidak ada lagi membawa dosa. Terkadang ketika berkumpul lisan kita menghinakan orang, lisan kita menyinggung perasaan hati orang,
lisan kita melukakan hati orang. Maka minimal kifaratnya adalah kita meminta ampun dan maaf serta ridha kepada orang yang kita jumpai di akhir perjumpaan kita. Sering almarhum Abah Guru itu mencontohkan di akhir majelis ilmu, pasti beliau tutup ampun maaf minta ridha. Itu akhlak wali yang seharusnya kita umpati, ampun maaf minta ridha. Mun orang berjualan tuh seadanya lah, jarang itu bisa cuma membunguli. Ya kata-kata nang kayak itu bisa membunguli itu. Seadanya aja lah, undan lah berelaan jar harau kurang pada salitar minyak. Seadanya, unda kada berdusta jar bungol itu dasar niat membunguli ngarannya. Seadanya. Ya Allah pina paragah nang kayak orang warak benar itulah seadanya lah jar. Harau membunguli orang. Ya Rasulullah, kan kada salahnya itulah dua laki bini dah setiap malam meminta ridha lawan laki. Laki jauh telpon, abahnya ulun hendak guring pun maaf minta ridha lawan pian. Doakan ulun, karena bila datang ulun sambut pian. Manlah. Bila hendak guring, tarik tangan laki, ampun maaf, ulun bahai, minta ridha lawan pian. Yang laki nang gitu juga, ya Rasulullah. Pada gampangan nih, setahun 2 kali bertasmiyah. Bakambar, kan? Ya Rasulullah. Biar kita kada bisi rasa salah nih, kada salahnya mun kita meminta ampun dan maaf lawan orang dah. Tapi dasar bujur lillahi ta'ala. Kada yang sakadar dimontong wara, nya ada dimontong minta ampun lah, minta maaf, minta ridha, di belakang menyambat. Itu berarti masih ada rasa sangkal di hati. Makanya ciri khas daripada orang yang takwa kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang takwa itu cirinya ia bisa menahan emosinya. Karena terlalu sering ia suka menahan emosinya, maka akan tumbuh di dalam hatinya wal 'afina 'anil nas. Ia suka memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga setiap hari ia tidak pernah merasa ada orang yang salah lawan ia, karena sudah dimaafkannya. Nah ini bagus amalan hendak guring nih, maafkan segala kesalahan orang lawan kita. Ya Allah, siapapun yang telah zalim lawan ulun, siapapun yang telah menyambati lawan ulun, siapapun yang memusuhi lawan ulun, ya Allah ulun maafakan berataan. Ulun maafakan ya Allah berataan. Allah wal 'afina 'anil nas, ia memiliki hati yang pemaaf. Apalagi lawan laki, mun lawan orang aja kawa memaafkan, mun lawan laki maginnya ini kada bangun guring masih rangot-rangot, berarti belum lagi. Ya Allah ya Rasulullah. Dan kita orang muslim ini kada cocok sebenarnya diisi hati pendendam. Ini lain orang beriman. Orang beriman itu kada ada yang diisi hati itu pendendam, kada ada. Bila inya mengaku anal mu'min unda beriman, tapi pendendam diragukan keimanannya. Orang yang beriman itu tidak punya hati pendendam kepada orang lain. Hatinya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya Rasulullah, mudahan kita memiliki hati seperti ini. Dan ini ciri khas daripada hati orang-orang yang bertakwa, yang disediakan syurga bagi mereka. وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
Tiga tadi cirinya pemurah orangnya. Yang kedua kada pemarah. Yang ketiga katujuh memaafkan orang. Ciri orang hati yang bertakwa, pemurah, kada pemarah, dan hatinya siap sudah memaafkan orang. Orang belum bersalahnya sudah siap memaafkan orang. Ya Rasulullah, mun pian ada melihat orang nangka itu nih, ada melihat orang pemurah pada orangnya, batu pemaaf orangnya, kada penyarikan, bisa jadi waliyun min auliya illah. Gegaringan ha orangnya tuh, apa bisa wali itu? Bisa wali itu. Karena ciri khas daripada waliullah itu ada dua, pemurah dan tidak pemarah. Mun pamalar penyarikan kira-kira unda wali saku tuh lain wali waloh waloh bener sudah pemalar penyarikan habulang mengaku wali dada akalnya. Ini sangka baik kita nih lawan orang, bila ada orang tuh napa murah kada penyarikan hatinya siap ketujuh memaafkan orang nih, maka bisa jadi orang itu adalah waliyun min auliya illah. Hati-hati itu. Hati-hatinya cirinya ada. Nah kemudian jika engkau memandang lahir dan batin engkau, namun engkau tidak menemukan, sudah kau don baca akan nek, asa perasaan sudah. Iya kah? Ya Rasulullah, Allah macam-macam tebulik kalinya. Di ujar orang Arab, karir fasbut, kan ada aja dalilnya. Ulang-ulangilah, maka tetap di dalam hati engkau. Kan ada aja tuh dalilnya juga. Kita baca ya dah. Jika engkau memandang lahir dan batin engkau, namun engkau tidak menemukan kekurangan dalam urusan agama dan dunia pada keduanya, maka ketahuilah bahwa ketidaktahuan engkau akan aib-aib diri engkau adalah macam kebodohan yang terburuk, dan tidak ada aib yang lebih besar daripada kebodohan. Jadi aib yang paling ganal adalah bodoh, bungol je kita. Bungol di pintangan mana? Kada tahu lawan aib sorong, tapi kenal dengan aib orang lain. Pinandu benar lawan aib orang, tapi kada pinandu lawan aib dirinya sendiri. Maka inilah aib yang terbesar. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi engkau, niscaya Dia menjadikan engkau mengetahui aib-aib diri engkau. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, "Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah nampakkan di hatinya segala aib-aibnya, sehingga tumbuhlah di hatinya untuk memperbaiki aibnya, bukan sibuk dengan aib orang lain, bukan sibuk dengan kesalahan orang lain, bukan sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi ia sibuk untuk memperbaiki kesalahan, kejelekan dan aib-aib di dalam dirinya. Maka inilah ciri orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, baik kebaikan dunyawiyah maupun kebaikan ukhrawiyah. Sibuk tadi bang, sibuk memikirkan aib seorang. Ya Rasulullah, maka penglihatan engkau terhadap diri engkau dengan pandangan keridhaan adalah puncak kebodohan dan kejahilan engkau. Amun melihat diri kita nih Jarsidin, unda ini baik, unda ini soleh, unda ini bagus lawan orang, itulah yang disebut dengan puncak bungol. Di sini kebodohan dah.
Berarti puncak bungol itu sama dengan tambuk. Ya Allah, tambuk itu ya bungol kuadrat ngarannya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya jahil murakkab. Bungol itu besusun, yang ngarannya tambuk. Nah, apa garang yang ngarannya tambuk dari puncak kebodohan itu apa? Merasa diri baik, merasa dirinya saleh, merasa dirinya tidak punya aib. Yang punya aib hanya orang, yang jahat hanya orang, yang hina hanya orang. Unda mulia. Inilah orang tambuk. Dan kita nahap aja pandiran. Kalau bina puncak kebodohan kada paham, baik tambuk sesekali. Nyata paham. Ini lain ulun mah badahakan kitab. Jadi kita ini ketika belajar lawan kitab itu pada hakikatnya kita belajar langsung lawan musannif. Itu tuh hakikatnya tak. Jadi guru ini hanya wasilah aja. Intinya musannif melajari kita siapa Sidin? Sidin waliullah. Imam Nawawi Al-Bantani ini seorang ulama besar di zamannya dan beliau masyhur dengan karangan-karangan yang luar biasa yang dipakai oleh ulama-ulama dunia. Jadi pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Indonesia, orang Banten, tapi karangannya menyebar ke seluruh dunia, termasuk kitab Maraqil Ubudiyah. Banyak pesantren-pesantren itu memakai ilmu tasawufnya dengan kitab Maraqil Ubudiyah. Ulun dahulu belajar Maraqil Ubudiyah ini di Darussalam kelas 1 Ulya. Belajar Maraqil Ubudiyah ini bahari lawan almarhum guru Sansuri Muda, Kampung Melayu. Jadi pada hakikatnya kita nih belajar berkitab ini belajar lawan musannif. Ulun termasuk juga, ulun termasuk belajar juga. Kadapian pang yang belajar lawan ulun, kita berataan belajar lawan musannif. Jadi kita nih bungol berataan di salawasan kita ini murid. Kadada yang guru. Ulun pun murid dari guru ulun. Kada yang merasa guru itu kada. Ulun murid dari guru ulun. Murid juga. Murid ini kan orang yang menginginkan kebaikan dari gurunya. Jadi sama-sama kita nih murid. Nah sama-sama murid orang yang menginginkan. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Fahuwa murid. Murid itu isim fa'il. Murid. Orang yang menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya orang yang berhadir di majelis ilmu, pada hakikatnya ia menginginkan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Orang yang menginginkan dan mengaku aku adalah murid, berarti ia menginginkan dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada gurunya. Jadi gurunya itu isim maf'ul. Siapa? Murad. Itu tuh. Guru itu murad. Fahuwa muridun wa dzaka muradun. Sini adakah bisa bahasa Arab? Bisa kalau belajar ilmu sorof. Sorof itu ilmu apa? Ujar kalau bahasa Inggris itu grammar. Past tense. Ulun paragah iya aja bang, mana ulun paham bahasa Inggris. Paling thank you, I love you, itu aja bahasa Inggris nih. Ada sebutin lagi I'm sorry, 3 tuh aja yang bilang iya. Selainnya yes no aja lagi. Allah. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Fahuwa muridun isim fa'il, orang yang menghendaki kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sedangkan gurunya adalah muradun, yang dituju. Jadi rugilah apabila seorang murid tapi tidak mengambil kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dari gurunya.
Rugilah seorang murid apabila ia tidak bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Rugilah seorang murid ketika ia tidak mengikuti akhlak gurunya. Berarti ia bukan murid sebenarnya. Yang namanya murid itu adalah orang yang mengikuti hal ehwal gurunya. Bukan menjiplak kalimat guru, bukan. Menjiplak kalimat guru lain. Murid itu orang yang mengikuti akhlak paguruan. Kada kawa sedikit banyak. Kada kawa banyak sedikit. Mau badi akhlak paguruan, mun guru tuh kada penyarikan, seorang penyarikan berarti belain lawan akhlak guru. Mun guru tuh pamurah, seorang pemalar berarti belain lawan akhlak guru. Mengaku unda murid si guru ini berarti lain murid ngarannya. Paham? Bila guru tuh kada katuju memandir yang kada baik, seorang memandir kada baik terus berarti kada sesuai lawan akhlak paguruan. Allah, ayo mudahan kita sadar diri kita berataan murid, kita seberataan murid. Iya. Ujar Syekh Hasan Masyad, ujar Sidin, laisa syaikhuka, ulun kadingat bahasa Arabnya, bukanlah guru engkau orang yang engkau ambil kata-katanya, melainkan guru engkau orang yang engkau ikuti hal ehwalnya. Yang namanya guru adalah orang yang engkau ikuti hal ehwalnya. Biar mengaku unda murid abah guru tapi kada maumpati lawan paguruan, lawan abah guru neh, maka guru sendiri tidak mengakui itu adalah muridku. Biar kada suah belajaran lawan abah guru sakombolnya kada suah belajaran, tapi umpat lawan pandir sidin, ma umpati lawan akhlak sidin, murid ngarannya. Kayak itu toh, paham? Biar kada suah sama majelis lawan sidin. Cuman apa pada sidin diumpatinya murid ngarannya. Nah kemudian kebanyakan manusia tidak mengetahui kejelekan dirinya. Banyak di sidin manusia yang tidak mengetahui kejelekan diri, lupa diri, kada sadar lawan diri. Seseorang dari mereka bisa melihat debu di mata saudaranya, sedangkan ia tidak bisa melihat batang pohon di depan matanya. Maka siapa yang ingin mengetahui kejelekan dirinya, ia mempunyai 4 jalan. Nah di sini dipadahkan sidin. Amun hendak tahu ya sidin, kita ini buruk pada orang lain, kita ini lebih jelek daripada orang lain, kita ini lebih hina daripada orang lain. 4 jalannya sidin. Nah 4 ini kita umpati. 4 jalannya supaya kawah hati ini tawadu'. 4 nih. Yang pertama, ia duduk di depan seorang guru yang memahami kejelekan-kejelekan nafsu dan mengetahui cacat yang tersembunyi serta mengikuti petunjuknya dalam mengatasinya. Artinya, mun hendak kita tahu lawan kejelekan diri kita, belajar di hadapan ulama. Pinandu tuh aib kita. Pinandu tuh. Jadi sebenarnya semakin kita menuntut ilmu, itu semakin nampak kejelekan-kejelekan kita. Bukan semakin menuntut ilmu, bukan semakin dirinya mulia, kada. Sebenarnya semakin menuntut ilmu, semakin nampak aibnya. Terutama aib yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam batin kita nih, kebanyakan aib makin bernampak. Apalagi guru ini, guru yang memang kasyaf ulang. Guru tadi tuh kasyaf. Oh ngalih benar mencari guru kasyaf nih. Banyaknya guru ajar kasapian. Artinya gurunya kasunyian. Guru tadi tuh kasyaf bila sidin bepandir karena di hati kita. Bila sidin bepandir karena tuh di hati kita.
Sekalipun guru itu kadang merasa menembak orang, berarti guru itu diberi oleh Allah kasyaf hati. Apa yang keluar di lisannya karena orang. Padahal sidin kada hendak menyinggung orang, kada hendak menyambat orang. Bahkan di hati beliau pun tidak ada tergambar rupa orang. Berarti guru itu diberi oleh Allah kasyaf hati. Allah, bahaya pian bila bertamu lawan guru nang kayak itu. Cuman biasanya kalau orang yang kasyaf bujur itu yang inya menutupi lawan aib orang. Kadawaninya kada hakun menyambat, kada hakun biar nampak seikungan aib orang ini nak terlihat, inya menutupi. Dan ketika melihat aib orang, inya meminta ampun lawan Allah, ulun salah lihat ya Allah. Itu akhlak orang soleh. Ulun salah lihat. Karena di sini ujian yang terberat bagi orang-orang soleh. Ketika dibukakan hijab oleh Allah, di sini ujian yang terberat. Maka yang dilihat ini kada baik pulang. Allah. Ketika dirinya ada perubahan, merasa lebih baik daripada orang lain, maka ketika itu ia sudah terhijab dengan Allah. Nah limun kawa kadusegin kita hendak bakasap-kasapan. Nah kemudian itu tuh jalan yang pertama, berguru. Intinya sudah supaya kadang-kadang kita berguru aja. Berguru tadi supaya tahu penyakit. Makanya sering ulun menyampaikan ketika kita menuntut ilmu, kita ini pasien dan guru kita itu adalah dokter. Dokter yang ahli inya paham memberi obatnya sesuai lawan dosis. Ada nyawa apa? Sakit kepala. Ini bodrek jagorohan pasta. Artinya kebodrek. Mun sakit kepala diberi kumandrah pas beheraan orang. Jadi dokter yang ahli itu inya memberi apa itu ngarannya obat tuh sesuai dosis. Allah. Jadi kita ini biisi penyakit kita ini hendak sembuh. Itu inti orang yang menuntut ilmu tuh nengge itu. Kita ini biisi penyakit dan niat kita hendak sembuh ketika ada sambatan, ada nasihat, ada pepadah yang kena lawan kita, maka ini cara Allah menyembuhkan penyakit kita melalui guru tadi. Itu tuh. Melalui guru tadi. Jadi seorang murid ini seperti pasien yang datang ke dokter. Jadi terserah ngaran dokter ini kan terkadang diberinya obat pahit, terkadang disuntiknya di murid. Kada kawa mengaluh si muridnya, murid kada kawa itu udah kada tahan, kada kawa. Karena dokter tahu ini cocoknya disuntik di murid. Ini cocoknya minum obat beracik. Tahu dokter tadi dosisnya. Ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetamu dokter yang mengobati segala penyakit-penyakit hati kita. Mudahan. Ilahana, ujar guru ulun pernah melajari doa, Ilahi dullani ada syaikhin yuwassiluni ilaik. Ya Allah, berikanlah ulun petunjuk kepada seorang guru yang menyampaikan ulun kepada engkau ya Allah. Ilahi dullani ala syaikhin yuwassiluni ilaik. Ya Allah, berikanlah ulun seorang guru yang menyampaikan ulun kepada engkau ya Allah. Ini dulu doa yang pernah diajarkan guru ulun. Ini jasidin sering-sering dibaca. Ilahi dullani ala syaikhin yuwassiluni ilaik. Supaya kita diisi dokter pribadi. Bisi dokter pribadi.
Kada dokter umum tuh yang kayak di YouTube tuh dokter umum tuh ngarannya. Kita ada bisi dokter pribadi, ya Rasulullah. Untung benar orang gini. Maka dokter yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelola di dalam syair, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah ulun kada ingat syairnya. Ulun penyairan. Adalah apa? Khair. Ya tabibu, ya tabibu, wahai dokter. Nabi itu dokter. Zahiran wa batinan. Makanya kalau orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka salawat itu akan menjadi pengganti syekh murabbi mursyid bagi dirinya. Jadi mun kita nih kada biisi syekh murabbi mursyid, dokter spesialis nih kada biisi, maka jalan keluarnya perbanyak salawat kepada Rasulullah. Maka salawat itulah yang akan menduduki maqam syekh murabbi mursyid. Banyak salawat itu hanya. Banyak salawat siang, malam, hari-hari. Banyak salawat ya lagi. Jadi daripada ngarotet kada karuan, baik mengambil tasbih, biar mata nonton TV, biar mata mau cak HP nelah, tapi muntung sallallahu ada Muhammad, sallallahu ada Muhammad, sallallahu ada Muhammad, itu jauh lebih utama. Salawat ini yang akan menduduki makam syekh murabbi mursyid. Kada gampang salawat ini, kada gampang. Nah kemudian yang kedua, supaya kita tahu lawan aib kita, hendaklah ia mencari teman yang bisa dipercaya, bijaksana dan taat beragama, lalu menjadikannya sebagai pengawas atas dirinya untuk mengawasi keadaan dan perbuatannya. Mana yang tidak disukainya dari akhlak dan perbuatan serta kejelekannya yang batin dan zahir, ia pun dapat mengingatkannya. Nah yang kedua ini, kita diisi kawan yang soleh. Apabila kita melakukan kemunkarannya langsung menegur. Maka beruntung orang yang memiliki rafiqan salihan. Kawan yang soleh ini beruntung benar biar. Dan kita disuruh meminta kepada Allah agar memiliki rafiqan salihan, teman yang saleh, teman yang mengajak kita di dalam kebaikan, teman yang membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah, teman yang mencegah kita di dalam kemunkaran. Tapi di zaman sekarang teman seperti ini langka, jarang ada. Yang kawan nang kayak ini jarang. Yang mengajak kita untuk melakukan amal saleh ini jarang ada. Bisi kawan nang ini. Ya Allah ya Rasulullah. Maka mun kita nih kada tabi bisi kawan yang mengajak kita di dalam kebaikan, mengajak kita untuk melakukan amal saleh, mencegah kita di dalam kemunkaran, maka yang terbaik adalah qillatus suhbah, sedikit berteman. Kurangi sudah berkawan. Bahkan ada kawan yang dibawa yang diisi kawan yang baik tuh ada. Dan terkadang nafsu kita, ini nafsu kita nih, ketika kita memiliki teman saleh yang menegur kita ketika kita melakukan dosa, nafsu kita menolak. Udah kada ketujuh bakawannya itu panaguran bener. Padahal itulah bukti cinta kawan tadi lawan kita. Amun bujur kawan itu cinta lawan kita, sayang lawan kita, ketika kita melakukan kemunkaran pasti ditegurnya. Bila kawan tuh bapadah cinta lawan kita, bapadah sayang lawan kita, ketika kita melakukan kemunkaran diam aja iya, ngeramput, buktinya tadi kededa. Buktinya tuh kededa. Jadi bukti kecintaan kita kepada teman kita, maka ajaklah mereka untuk melakukan kebaikan dan cegahlah mereka di dalam kemunkaran. Itu buktinya tuh.
Kawan pina hendak bahutang ke bank bahasanya, padahi jangan pun kawan kasihan ikam tu riba tahulah an padahi ya seadanya. Tapi mun kau papadahnya tuh jangan sampai menyinggung hatinya juga. Nyawa tuh tahulah tuh neraka. Jadi cara kita berpadah pun juga harus dengan lemah lembut. Ujar Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Fa in kunta faddan ghalidhal qalb, jikalau engkau kasar wahai Muhammad, jikalau engkau keras hati, lam faddu min hawlik, maka sekeliling engkau akan lari. Ujur aja jar undan ini kawan bagus saja, tapi kasar. Ini ada kawan soleh juga ngarannya. Menagur orang tuh kasar, bujur aja tagurannya tapi kasar. Ini bukan perintah Allah, fabi rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat dari Allah lemah lembutlah kalian kepada mereka. Lemah lembutlah engkau ya Muhammad kepada mereka. Artinya mun kita hendak membawa kebaikan tu lawan orang, maka ajaklah mereka dengan akhlak. Dan jikalau kita ingin mencegah kemunkaran kepada mereka, maka cegahlah dengan akhlak. Cegahlah dengan adab. Bukan dengan kasar, bukan dengan penghinaan, bukan. Allah. Babu untung benar orang diisi kawan nengga ini sebenarnya. Mun kita tulah diisi kawan ialah yang mau mengajak kita kepada kebaikan. Kemudian ketika kita tersalah ditegurnya dengan lemah lembut, dijuruskannya kepada kebaikan, maka kacak kawan dari sampai mati. Bujuran demikian. Jangan kacak digolok, pamati bujur. Artinya jangan dilapas lagi, mun sudah ada kawan nang kayak ini jangan dilapas lagi. Itu ngarannya malapas intan, maambil tahi kucing. Kawan nih sing baikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman-teman yang saleh dan salehah. Sampai Nabi pernah mengatakan, aktsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyak kata Rasulullah mencari teman yang baik, mencari teman yang saleh. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Karena tiap-tiap orang yang beriman itu akan memberi syafaat kepada kita. Jadi kita disuruh memperbanyak mencari teman yang saleh, asal saleh, asal baik. Atau orang tu baik tapi kada baik tapi kita bawa supaya baik. Inya bila kurang tu bakawan, mun orang tu bakawan, inya antara dua aja. Amun kada kita yang terpengaruh lawan inya, atau inya yang terpengaruh lawan kita, itu pasti itu. Kada kau dipungkiri. Bila kita bakawan tu antara dua tu aja. Amun kada kita yang terpengaruh lawan inya, atau inya yang terpengaruh lawan kita. Nah untung ketika kita punya teman saleh dan kita yang terpengaruh dengannya. Dan sangatlah rugi ketika kita berteman dengan teman yang jahat, ternyata kita yang terpengaruh dengannya, bukan inya yang terpengaruh dengan kita. Seharusnya inya yang terpengaruh lawan kita, bukan kita yang terpengaruh lawan inya. Maka ini kada kau dipungkiri, mun kita bisi kawan pasti amun kada kita yang umpat inya atau inya yang umpat kita. Antara dua itu aja lagi. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Memang sabda Rasulullah, seseorang itu atas apa agama temannya. Nang kayak apa kawannya. Nah jadi kata ulama, ketika kita ingin mengetahui bagaimana sifat anak kita, cukup kita melihat siapa kawannya. Ada perluin mun betakun lawan inya, pasti inya tuh kena bisa bersilat lidah. Bisa berdusta dah, tapi lihati kawannya, maka kok kurang lebih aja dah. Kok kurang lebih aja dah. Gitu dah.
Al-mar'u 'ala dini khadilih. Ya Rasulullah, amun sudah tetamu lawan kawan yang baik nih, ayo ikuti aja lagi. Ikuti aja lagi. Apalagi kita yang terpengaruh dengannya, dengan kebaikannya. Kita yang terpengaruh dengannya, bukan ia yang terpengaruh dengan kita. Dulu guru ulun pernah memberikan amalan agar kita jangan terpengaruh dengan kawan yang kada baik. Nah, ini amalan ini bagus dibaca habis sembahyang sekali barang. Habis sembahyang sekali. Kan kada ingat mulun. Apa bacaannya? Apa dahulu pernah dibariin? Apa? Apa? Air sakada tak malakan sakone. Kurbai. Ya Rasulullah, kada dia tak amalakan sakone. Ulun ini biasanya habis sembahyang membaca, cuman bila hendak menyampaikan ini tang blank. Kada ingat nah. Ini bagus jadi catatan di malam ini nah, supaya kau mengamalkan berataan. Jadi kada terpengaruh lawan kawan yang jahat. Artinya kawan nih kada sing sembahyang umpat juga kada sembahyang, kawan nih manuak umpat juga manuak. Unda aja fleksibel aja, bila kawan baik jahat bongol ngarannya. Kawan menyambati macam-macam lawan orang umpat juga penyambatan. Nah ini kada pas nih. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Pemulaannya apa? Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya Rasulullah. Allah kada ingat ulun. Pemulaannya. Ya Allah, kada berajaki malam ini nih dapatnya. Yang ujungnya itu laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila laula an thabbatnaka. Nah ini catatlah, yang bisi catatan catat, yang bisi HP rekam, yang bisi video kamera. Ini penting nih, ini kita ketuha kah, anom kah, amalakan. Jangan unda di tuha ini salamat aja, tuha itu yang banget. Anak kita yang pina-pina anuman suruh mengamalkan ini nah. Laula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Don ulangi. Laula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sekali lagi. Laula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Insyaallah mun kita mengamalkan ini sekali barang habis sembahyang dipelihara oleh Allah terpengaruh dari kawan yang kada baik. Insyaallah. Berkat Al-Qur'an. Ayo yang bisi catatannya bagus bari yang kada diisi ya nak. Ulun ulangi lagi sekali lagi. Laula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Yang kita inginkan ketika kita bakawan lawan orang baik, kita umpat jua baik. Dan ketika kita bakawan lawan orang jahat, kita kada umpat lawan orang jahat. Maka memang untuk mengantisipasi banyak bakawan lawan orang baik. Ujar ulama, man sahibal akhyar ja'alahullahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Barang siapa berteman dengan orang-orang yang baik, maka niscaya Allah akan baikkan, Allah akan jadikan ia menjadi orang-orang yang baik, sekalipun dulunya ia orang yang jahat. Dulunya ia orang yang jahat. Sebaliknya, man sahibal asyrar ja'alahullahu minal asyrar walau kana minal akhyar.
Barang siapa berteman dengan orang yang jahat, maka Allah akan golongkan ia ke dalam golongan orang yang jahat, sekalipun dulunya ia orang baik. Jadi teman sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Teman sangat berpengaruh. Nah ini jadi caranya untuk mengetahui kejelekan kita, diisi kawan yang saleh. Kemudian yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Dikasih ini lah. Pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.